pakai local binary pattern. Ini sering dipakai dalam digital forensik. Ini ijazah tahun 85 juga? Pronojiwo. Tahun 85 juga ya? Ya, ini juga atas nama Joko Widodo. Oke, bedanya? Setelah kita pakai overlapping detection, ya menggunakan metode local binary pattern, LBP, itu persentase ini menimpa logo dengan A, ini berbeda jauh semua. Apa misalnya? Dijelaskan ini dikit. A, ini tulisannya kurang apa ya, ini sekian persen. Oke. Ya, ini lebih tinggi, A menimpa logo atau logo menimpa A. Ya. Ini lebih rendah, A menimpa logo atau logo menimpa A, pakai local binary pattern. Ini loh yang kita inginkan, overlappingnya, timpang tindihnya antara A dengan logo, punya Pronojiwo, A dengan logo punya Joko Widodo. Oke, kalau ini nggak sama? Itu juga nggak sama. Itu kan O-nya keluar semua, Mas Aiman. Ini ada 6. Pak Roy. Sebenarnya yang nggak membuat ini nggak ada ujung pangkalnya adalah bahkan Dirtipidum sendiri pun tidak berani menampilkan ijazah Pak Jokowi. Ijazah bahkan dalam layarnya hanya fotokopi. Bagaimana rakyat disuruh percaya kalau yang ditampilkan adalah fotokopi, begitu Mas. Begitu juga di gelar perkara khusus. Saya lanjutkan dikit lagi. Bahwa skripsi KKN itu syarat pointer utama di UGM untuk mendapatkan ijazah. Jadi ijazah tidak mungkin sah kalau skripsinya juga bermasalah, nggak pernah diuji. Itu bukan berpindah, jangan bergeser. Yang berikutnya ya, kalau bisa ditampilkan di situ 5 kasus besar ya, ini seringkali dijadikan fondasi 5 kasus besar di dunia bahwa dokumen analog palsu itu bisa dianalisa secara forensik digital. Ya 2 kasus besar ya. Yang pertama adalah seperti itu ya di Zoom itu ya, itu ada Kilian dokumen. Itu berdiri aja Bang, coba ya, jelaskan ini, lebih jelas. Ya. Ya ini digital forensik itu dipakai untuk membuktikan dokumen palsu. Yang paling populer adalah Hitler's Diaries. Ini palsu. Tetapi dianalisa secara forensik dengan teknologi-teknologi forensik digital itu bisa dibuktikan kepalsuannya. Berikutnya juga dengan Kilian dokumen. Itu yang dulu terkenal banget, katanya itu diari atau bukunya Hitler. Ya, gitu. Adolf Hitler. Padahal ternyata palsu. Iya, hariannya Hitler yang ternyata palsu. Topografi digital itu bisa dibuktikan bahwa ini palsu. Itu dibuktikan pada Hitler's Diaries. Itu dibuktikan dengan menggunakan metode apa waktu itu? Forensik digital, image enhancement, hyperspectral imaging dan lainnya itu bisa. Begitu juga dengan ini Kilian dokumen. Ini hampir sama dengan skripsi Joko Widodo, lembar pengesahan skripsi ini. Ini diakui pakai mesin ketik tahun 1970-an. Ternyata ya setelah dianalisa secara forensik digital, Kilian dokumen ini adalah buatan word processor, word document, itu tahun 2003 pakai Times New Roman, tetapi diakui tahun 1970. Ini dianalisa pakai forensik digital, direkonstruksi, itu pakai word document, new document word 2003, itu sama persis seperti Kilian dokumen. Ini pentingnya. Nah, kemarin alasannya Bareskrim bahwa tidak menjadi pembuktian karena bahan kami adalah sekunder. Sekunder dari mana? Kami foto sendiri ini. Ini kami foto sendiri, terus kami analisa ini. Ini pakai kerning, jarak antar huruf juga kami analisa, terus pakai proportional space, bukan monospace, jarak antara misalnya I dengan A itu beda. Ini sudah teknologi modern yang belum ada tahun 1985. Bagaimana kita mengakui ini tahun 1985 ini dokumen yang belum ada gitu loh. Jadi ini mirip sekali dengan kasus Kilian dokumen punyanya George W. Bush yang dikatakan dibuat tahun 1970. 70-an. Ternyata tahun 2003 Word document Windows XP. Jadi basis argumentasi pihak Pak Jokowi kan dikatakan ada ahli forensiknya. Dokumen analog hanya bisa diforensik secara analog. Ini loh tinggal Google bisa membantah itu sendiri. Makanya saya bilang kenapa bukti kami itu dipandang sebagai bukti sekunder oleh Bareskrim dan ditolak. Ini loh analisa kami, Apa itu? Ini overlapping detection pakai yang dulu linear itu loh, Mas. Local binary pattern. Itu. Oke. Pakai local binary pattern. Ini sering dipakai dalam digital forensik. Ini ijazah tahun 85 juga? Pronojiwo. Tahun 85 juga ya? Ya, ini juga atas nama Joko Widodo. Oke, bedanya? Setelah kita pakai overlapping detection, ya menggunakan metode
local binary pattern LBP itu persentase ini menimpa logo dengan A ini berbeda jauh semua. Apa misalnya? Dijelaskan. Ini A, ini tulisannya kurang apa ya? Ini sekian persen. Ya, ini lebih tinggi A menimpa logo atau logo menimpa A. Ya. Ini lebih rendah A menimpa logo atau logo menimpa A, pakai local binary pattern. Ini loh yang kita inginkan uji. Saya belum mengerti. Bedanya Bentar, adalah Bung Rismond, ini apa secara penelitian yang dilakukan secara... Iya, sebentar Bung Reli, saya mau tanya soal A ini, apa bedanya misalnya? Jadi local binary ini pattern. A dari kata ijazah ya? Iya, sebentar. Ya, yang huruf A yang mana, Bung Rismond? Iya, bedanya yang A mana ini maksudnya? atau yang itu? A Bedanya ini. yang di mana? A, nah di sini ada A. Angka A ya, ini. Nah, terus sama yang ini apa? Yang ini A, Ini? di sini A. Oke, bedanya. Jadi yang membedakan Kalau satu Satu plat cetak itu mestinya satu alat sama. cetak harusnya persentasenya itu sama. Persentase apa? Overlappingnya, timpang tindihnya antara A dengan logo, Ya. punya Fronojiwo, A dengan logo punya Joko Widodo. Oke, kalau ini nggak sama. Itu juga nggak sama. Itu kan O-nya keluar semua, Huruf Mas O. Aiman. Ini ada 6. Pak Roy. Bentar, ini biar jelas dulu ya. Jadi A-nya ini di logo dia lebih masuk begitu ya? Ya, ini Betul, A-nya itu A-nya lebih keluar, mencotot keluar Oke. itu. Dengan D. D-nya, oke. Ya, D di sini. Pak Eman. itu ijazah asli bukan? Pak Eman. Mau Makanya saya bilang, Baris Krim kemarin. Saya minta waktu saya. Ya. Sumber medsos itu sering dipakai untuk mengkriminalkan orang. Bentar Pak, kenapa itu dipandang tidak menjadi alat pembuktian? Banyak dikriminalkan karena sumber medsos. Ya, ini kan diklaim asli. Iya, oleh sumber Dian medsos, Sandi Utama. sumber medsosnya ini. Ya bentar Pak. Berikutnya, Nanti saya beri di contoh. samping hasil medsos, kami teliti juga ini lembar pengasahan skripsi. Ini kenapa nggak kalian bilang? Ini sumber primer, ini kami foto sendiri dari UGM. Itu loh. Kenapa dikatakan Baris Krim sumber sekunder? Nggak fair itu namanya. Ya. Jadi untuk penjelasan lagi, Bang Aiman dan seluruh pemirsa iNews, skripsi Jokowi itu kami terima, saya Dr. Rismond dan Dr. Tifa pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan oleh dua wakil rektor, Profesor Wening Udasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi asli dari Jokowi diserahkan resmi dari UGM ke kami, kemudian kita periksa, saya foto dengan kamera profesional sehingga nampak betul lembaran-lembarannya yang tadi. Oke. Jadi itu kalau itu dikatakan itu adalah bukti sekunder, saya tanya sekarang, mana justru bukti primernya yang dikatakan ijazah yang selama ini disebut nggak pernah ada dan nggak pernah ditampilkan oleh Baris. Tambahan dikit lagi, kami akan menuliskan buku untuk kami susun bahwa kami murni tanpa bohir, tanpa pendana, tanpa tokoh politik, tanpa besar. partai politik, dan kami akan tuliskan itu, kami tunjukkan kepada Indonesia dan dunia. Oke, kita kembali saat lagi, nanti saya akan ke Pak Arianto Sutadi dan Bung Reli. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.